Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Segera kita mulai dengan berita pertama. Seorang narapidana penghuni lapas kelas 2A Magelang ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi lapas Sabtu lalu. Peristiwa tersebut terungkap ketika petugas mengabsen satu persatu napi yang sudah hadir di lapangan lapas untuk upacara. Namun saat itu korban tidak tampak dalam barisan. Lantas petugas mengecek keberadaan korban dan mendapatinya tergantung di atap menggunakan kain, sarung, dan tali. Sementara itu, satu orang tewas akibat jalur wisata Solo Selo Boyolali diterjang longsor Sabtu kemarin. Longsor terjadi di 22 titik sehingga mengakibatkan lalu lintas Magelang Boyolali terputus 16 jam. Selain seorang tewas, ada 8 warga yang terkena longsoran. Mereka berasal dari Kabupaten Boyolali dan Magelang. Selain itu, 5 sepeda motor juga tertimbun longsor, dan para korban diselamatkan oleh relawan dan BPBD Kabupaten serta dievakuasi ke RSUD Muntilan. Kenaikan tarif dasar listrik per Januari 2013 membuat hotel melakukan efisiensi. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota, pihaknya memang tidak bisa mencegah kenaikan TDL. Namun pihaknya meminta pemerintah untuk berkomitmen meningkatkan pelayanan listrik kepada masyarakat, misalnya meniadakan pemadaman listrik bergilir yang akan merugikan usaha. Ketua Dewan Kota Hasan Suryoyudo terpilih menjadi manajer tim PPSM yang baru. Pemilihan manajer berlangsung dalam acara sarasehan sepak bola Sabtu kemarin dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat. Menurut CEO Magelang Soccer Academy, tantangan PPSM ke depan cukup sulit selepas tidak dipakainya APBD untuk sepak bola profesional. Dari target 60.000 warga kota yang berhak mendapatkan kartu Magelang Sehat, hingga kini yang menerima baru sekitar 43 orang. Secara bertahap mereka yang belum mendapatkan KMS akan dibuatkan hingga target tercapai. Khusus bagi warga yang sakit dan bersifat mendesak tetapi belum memiliki KMS, Dinas Kesehatan bisa langsung membuatkan. Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten diprotes oleh 5 parpol. Sebab hasil verifikasi membuat kelima partai tersebut urung menjadi peserta pemilu 2014. Mereka meminta ada toleransi dan tidak menjadikan verifikasi faktual sebagai acuan utama. Sebab salah satu syarat dirasa memberatkan, yaitu syarat harus menyerahkan minimal 1.000 kartu tanda anggota. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski punya segudang prestasi, ternyata atlet binaraga kabupaten belum memiliki organisasi sendiri. Mereka selama ini bernaung di bawah Fitman Community, yakni paguyuban pecinta olahraga binaraga yang memiliki sekitar 80 anggota. Untuk itu, Ketua Fitman Community berharap Pemkab memperhatikan keberadaan mereka dan bersedia memfasilitasi terbentuknya pengurus Persatuan Angkat Berat dan Angkat Besi Kabupaten. Dengan adanya organisasi tersebut, diharapkan mereka bisa lebih berprestasi di ajang olahraga lokal maupun nasional. Soft opening Taman Air Sabda Alam Kalibening akan dilakukan pertengahan Maret mendatang. Pihak pengelola mengaku optimis hal ini bisa diwujudkan meski pembangunan sempat terhenti November lalu. Sebab beberapa wahana dipastikan bisa selesai dikerjakan dalam waktu 2 bulan saja. Sementara itu tahun ini, Dewan Kabupaten akan membahas rancangan peraturan daerah, antara lain mengenai kedudukan, keuangan kepala desa dan perangkat desa. Sebab perlu ada payung hukum untuk penghitungan besaran penghasilan kades dan tali asih. Hal ini juga perlu dilakukan karena sejak April tahun lalu hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang penghitungan besaran penghasilan tetap bagi kades maupun perangkat desa. Menuju berita selanjutnya, Pemkot menata para PKL di Jalan Tidar dan berniat memasukkan mereka ke pusat kuliner Stadion Abu Bakrin. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum terrealisasikan. Sebab bangunan yang akan ditempati ambruk karena hujan deras yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu, Pemkot memberi toleransi dengan memberikan kesempatan kepada pedagang untuk berjualan di luar Abu Bakrin terlebih dahulu. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Magelang Utara mengadakan kegiatan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih Sabtu lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu persiapan menghadapi Pilgub Jateng tahun ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu bimbingan teknis kepada PPS.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Jenderal Sudirman kemarin siang. Kecelakaan bermula ketika seorang warga Ngabla yang mengendarai motor melintas dari arah selatan. Tiba-tiba dia menyerempet seorang penyeberang jalan dan mengakibatkan korban tewas. Kecelakaan juga menyebabkan satu orang lain mengalami luka ringan dan kerugian materi mencapai 200.000. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.